Perkenalkan, nama saya Ananda Panandika Putra dengan nomor 2 mahasiswa 210-555-1083. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Dijkstra. Video ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian pengertian dan terakhir ada bagian implementasi. Mari langsung saja ke bagian pengertian mengenai apa itu algoritma Dijkstra. Jadi algoritma Dijkstra ini ditemukan oleh Edgar W. Dijkstra, di mana merupakan salah satu varian bentuk algoritma populer dalam memecahkan persoalan yang terkait dengan masalah optimasi dan bersifat sederhana. Algoritma ini menyelesaikan masalah untuk mencari lintasan terpendek dari vertex A ke vertex Z dalam graf berbobot. Bobot tersebut adalah bilangan positif, jadi tidak dapat dilalui oleh vertex negatif. Di mana dalam mencari solusi, algoritma Dijkstra menggunakan prinsip greedy, yaitu mencari solusi optimum pada setiap langkah yang dilalui dengan tujuan untuk mendapatkan solusi optimum pada langkah selanjutnya yang akan mengarah pada solusi terbaik. Mari langsung saja ke bagian implementasi dari algoritma Dijkstra. Untuk implementasi dari algoritma Dijkstra kita akan menggunakan Google Spreadsheet sebagai aplikasi untuk membantu kita memudahkan mengerti contoh implementasi tersebut. Baiklah, pada bagian implementasi akan kita lakukan pada aplikasi Google Spreadsheet. Pada spreadsheet ini dapat kita lihat terdapat 3 bagian. Yang pertama, bagian kiri ada diagram, di mana diagram ini berguna sebagai representasi dari titik-titik dan lintasan yang akan dilalui. Kemudian pada bagian tengah terdapat tabel, di mana tabel ini digunakan untuk mengisikan berbagai macam kemungkinan dari jarak-jarak yang dapat terhubung antar suatu titik dengan titik lainnya. Dan pada bagian kanan, tabel nomor 2 merupakan kita akan mengisikan titik-titik, kita akan merisikan hubungan antara satu titik dengan titik lainnya dengan lintasan paling optimum atau lintasan paling efektif. Langsung saja kita akan dapat lihat source A dengan destination A. Kita akan berusaha mulai dari tujuannya, itu adalah titik awalnya adalah A dengan tujuannya titik E. Dengan source A, destination-nya dapat dilihat dalam diagram terdapat 2 destination, yaitu B dan D. Mari kita mulai dengan B terlebih dahulu. Dari A ke B dapat lihat real path-nya atau lintasannya itu adalah AB. Dengan jarak ini dapat lihat berada di antara jarak ini merupakan angka di antara lintasan A dan lintasan B, di mana dapat lihat merupakan nomor 2. Kemudian dari A ke D dengan real path atau lintasannya adalah AD, dapat kita lihat di antara A dan D terdapat angka 1, maka kita masukkan jarak 1. Dan kemudian dari A, B, dan AD kita akan coba dari AB, di mana ini terdapat dengan source-nya B. Kita dapat lihat ada kedua kemungkinan, yaitu dari B ke D dan juga B ke C. Nah, maksudnya dari B ke D itu merupakan ABD. Alasan ABD itu adalah karena jika kita ingin mencapai titik B, maka kita akan menggunakan lintasan AB, dan untuk mencapai titik B kita menggunakan lintasan BD. Dan jika kita gabungkan, yaitu adalah AB dan juga D, ABD. Dengan jaraknya itu merupakan jarak antara AB ditambah dengan jarak antara BD. Itu 2 ditambah dengan 3, itu 5. Kemudian dari B terdapat terhubung dengan C dengan lintasan sama seperti sebelumnya. AB ditambah BC itu ABC, dengan sama juga nilainya ditambahkan 2 ditambahkan dengan 4 itu adalah 6. Udah, setelah kita menyelesaikan bagian ini, kita akan menuju ke bawah. Itu adalah dari real path atau dari lintasan AD. Dari lintasan AD kita dapat ke pertama kita dapat ke B dan juga dapat ke E. Pertama kita akan ke B, berarti ADB, lintasan A, D, dan juga B. Kita lihat nilainya itu dari AD merupakan 1, dan dari D ke B ada 3, jadi nilainya adalah 4. Kemudian setelah dari D ke B kita dapat juga dari D langsung ke E. Dari D langsung ke E dengan lintasan dari A, D ke E, jadi A, D, E.
dengan jaraknya itu seperti prinsip sebelumnya, di antara A dan D terdapat nilai 1, dan di antara D dan E terdapat nilai 5, jika ditambahkan akan menjadi 6. Setelah dari AD, kita akan langsung ke ABD. Dari A, B ke D, kita dapat hanya ada satu pilihan dari A, B ke D itu ke E, yaitu dari D ke E dengan lintasan A, B, D, E. Dengan jarak jika kita tambahkan dari A, B, D itu ialah bernilai 5. Jika kita tambahkan lagi 5, yaitu nilai dari D ke E, maka menjadi 10. Jadi dapat dilihat walaupun terdapat source dan destination yang sama, namun dengan lintasan yang berbeda, di mana pertama ADE dan kedua ABDE akan membutuhkan nilai atau jarak yang berbeda juga. Kemudian setelah dari ABD kita akan menuju ke ABC. Nah, dari ABC ini hanya satu kemungkinan, yaitu dari A ke B ke C dan ke E. Berarti sekarang source-nya dari dari C menuju ke E. Dan dimana lintasannya adalah, jika dari B ke C itu adalah ABC, maka selanjutnya adalah ABCE. Dan seperti sebelumnya, jika ABC itu bernilai 6 dan ditambahkan nilai di antara titik C dan titik E, maka 6 tambah 3 berarti menghasilkan 9. Dan kemudian setelah kita selesai ABC, kita akan langsung itu ke DB, dimana dengan lintasan ADB. Dari lintasan ADB kita akan masuk ke C, ADB dengan tujuannya itu adalah C dengan lintasan ADBC. Jadi dari ADB adalah bernilai 4 tambah dengan 4, maka akan menghasilkan jarak 8. Dan kemudian setelah ini kita lihat AD ke E sudah mencapai tujuan atau destinasi kita, itulah E, maka tidak perlu lagi. Sama juga dengan ketiga baris ini, kita saja menyelesaikan pada baris yang baru saja kita buat, yaitu BC. Dari ADBC langsung saja ke E. Dan itu dengan source-nya C, dengan tujuannya E, dengan real path ADBC E. Jika ADBC bernilai 8, jadi dengan C ke E bernilai 3, tinggal kita tambahkan 8 tambah 3 itu adalah 11. Jadi semua ini merupakan berbagai macam kemungkinan lintasan-lintasan dari titik A ke titik E. Kita masukkan node-node kita. Pertama kita akan memasukkan semua node yang terdapat, A, B, C, D, dan juga E. Dan dari node A, karena kita memulai dari node A, maka ini sama saja berarti dengan A dari titik A ke titik A lagi. Makanya kita tulis dalam titik slide sebelumnya itulah A dengan nilai 0. Kemudian titik B. Kita lihat titik B terdapat 3 kemungkinan. Mohon maaf ya, kita melihat pada kolom destination. Titik B terdapat 2 kemungkinan. Yaitu jika sebelumnya adalah A dan sebelumnya adalah D. Sekarang jika ada kasus seperti ini, maka kita akan membandingkan jarak antara kedua tersebut dan kita memilih jarak paling singkat. Contohnya adalah seperti ini. Dari A ke B 2, sedangkan dari D ke B itu nilai 4. Kita akan menggunakan dari A ke B dengan nilai 2. Kemudian dengan node C dapat 2 kemungkinan juga. Mari kita bandingkan antara BC yaitu dengan ABC dengan path ABC itu nilai 6 dengan real path ADBC dengan 8. Berarti kita akan memilih real path ABC dengan node atau titik sebelumnya adalah dari titik B dengan nilai 6. Kemudian jika kita lihat pada titik D, untuk titik D mari kita lihat destination-nya terdapat 1, 2 kemungkinan, dimana kita lihat AD merupakan pilihan yang paling optimal atau paling efektif dengan jarak 1. Kita langsung aja dari A
dengan nilai 1. Dan kemudian ada node E, itu dengan berapa 1, 2, 3, 4 kemungkinan. Dari keempat itu mari kita bandingkan dengan 6, 9, 19, 9, dan 11. Tentu 6 adalah yang paling tepat, dan itu merupakan real path dari ADE. Jadi dengan tujuan E dengan titik asal D, mari kita masukkan titik sebelumnya adalah D dengan nilai 6. Jadi bisa dibilang bahwa dari titik A ke titik E merupakan titik yang paling optimal atau paling efektif, atau mungkin dapat dikatakan titik dengan jarak paling pendek. Jadi dapat dikatakan titik A, lintasan ADE merupakan lintasan paling pendek jika kita menggunakan prinsip algoritma Dijkstra. Jadi sekian adalah penjelasan saya mengenai algoritma Dijkstra. Jika ada kesalahan kata atau kata yang tidak berkenan bagi para pendengar, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih.